istifal. Isti'la itu suara-suara huruf-huruf yang dibacanya pangkal lidah itu terangkat ke atas, ya, isti'la, ya, tebal. Nah kalau istifal tipis, ya. Nah sifat huruf yang istifal berarti kebalikan dari isti'la, itu terpapar, jadi tidak mengangkat. Kalau begini Pak, kalau istilah itu ini lidah, ya. Nah istilah itu begini ya, terangkat. Nah kalau istifal datar saja begini, tidak terangkat. Yang terangkat itu pangkal lidahnya. Nah begini. Contohnya apa? Nah istilah ini hurufnya, nah ini khusso dotin hif. Apa Bu? Khusso dotin hif, disingkat, ya. Hurufnya kha, so, zo, ghin, apalagi po, qaf, zo, ya. Apa Bu? Mangga satu huruf kha, mangga Bu, kha, kha, la haul, kha, so, zo, di mana zo? Zo di mana? Di depan lidah, ujung lidah, atau di pinggir lidah? Yang zod ini pinggir lidah, yang zod, ya, pinggir lidah. Bisa kiri, bisa kanan, atau dua-duanya, gitu. Itu yang zod. Waladzolin bukan walabbo, bukan walabbolin. Kalau walabbolin berarti zo, itu ya, bukan zod, ya. Yang paling mudah biasanya ke sebelah kiri, ya. Jadi pinggir lidah bertemu dengan geraham, gitu ya. Waladzolin, maghdu, nah bukan maghdu, ya, bukan maghdu. Nah itu kesalahannya. Khusso dotin, kemudian ghin, ya. Maka Pak, 1, 2, 3, ghin, ya, terasa terangkat, ya. Ghin, isti'la itu terangkat, ya. Atau ya isti'la terangkat pun tadi yang tebal tipis istilahnya, ya. Isti'la itu terangkat, istifal merendah. Kemudian po, huruf to di mana Pak? Huruf to sering disampaikan di mana? Tengah lidah, pinggir lidah, ujung lidah. Ujung, betul. Dal, ta, po, itu satu makhraj, ya. Dal, ta, po. Ujung lidahnya tapi menyentuh gigi seri atas. To, ya. Ada ujung lidah nanti yang menyentuh gigi seri bawah, ya. Nah ini menyentuh gigi seri atas. Po. Kemudian qaf. Di mana Pak? Qaf. Apa? Nah, di mana? Pangkal lidah, mengangkat, ya. Makanya isti'la itu mengangkat, terangkat, isti'la. Kemudian qaf, apa? Kemudian zo. Apa Pak? Zo. Yang tadi zod, yang ini zo, ya. Zo. Apa zo? Di mana zo? Ujung lidah. Nah, ujung lidah. Ujung lidah sedikit tergigit sama gigi seri atas. Zo sama dengan apa? Sa, za, zo. Nah itu satu grup, ya, satu kelompok, satu makhraj, gitu ya. Kalau tadi dal, ta, po, tambah titik masing-masing. Dalnya jadi za, to-nya jadi zo, begitu. Kemudian apalagi
dal ta to, ta-nya jadi tambah titik satu jadi sa, begitu. Dal ta to itu satu makhraj, kemudian za sa zo, begitu. Itu satu makhraj. Nah, ini huruf-huruf isti'la, huruf-huruf yang terangkat pangkal lidahnya, ini selamanya tafkhim. Tafkhim itu tebal. Bagaimana baca tebal itu yang tadi, ya, isti'la, seperti isti'la itulah. Jadi seolah-olah penuh di dalam mulut itu. Kalau istifal kebalikannya kayak yang senyum. Bu, kalau bilang senyum teh tukang foto, nah, fotografer gini. Apa? Cheese gitu ya. Aya cus, aya senyum bukan? Monyongnya cus gitu ya. Domah. Nah, kalau yang senyum bilang cheese ini seolah-olah tertarik ya ke kanan kiri, cheese gitu. Nah, itu huruf tipis, huruf cheese. Kalau bilang cheese gitu huruf tipis gitu teh. Nah, kalau misalnya huruf-huruf isti'la tadi keluarnya seperti kita senyum, berarti itu belum isti'la. Misalnya apa? Sen gitu ya, sen. Nah, itu istifal itu masin ya. Sin, kalau sin itu istifal, sin gitu ya. Kemudian ta, a, betul? Coba bunyikan abatasa. 1, 2, 3. Abatasa. Ya, ketarik ya. Coba a itu 1, 2, 3. Ba. Terus begitu. Nah, itu adalah huruf-huruf tipis. Selain daripada husok dogtin kin, berarti eta hurufnya huruf istifal ya, huruf-huruf istifal, isti'la, husok dogtin kin, itu selain daripada itu namanya istifal dan termasuk tarkik dibacanya tipis. Nah, begitu. Jadi perbedaannya begitu ya Pak Bu, mengenai tafhim dan tarkik. Jadi ada huruf-huruf yang selamanya tebal, yaitu yang termasuk dalam sifatul huruf golongan isti'la. Khusodogtin giz ya, giz. Khusodogtin giz. Nah, ada susah memang ya. Memang huruf-huruf ini huruf-huruf yang kategorinya agak berat, susah ya. Nah, itu kemudian terdapat pengecualian ya, dari tafhim ini terdapat pengecualian dari yang isti'la termasuk tafhim ini. Ternyata ada pengecualian, terdapat pengecualian dari status tafhim huruf-huruf isti'la, yaitu pada 3 huruf, yaitu qaf, ghin dan kha. Nah, apa? Ini termasuknya tafkhimnya tafkhim nisbi ya. Nah, adalah tafkhim secara teori pada 3 huruf isti'la ya. Maksudnya yang selain daripada itu ada 7 kan ya. Yang tadi ada 7 isti'la. Nah, yang pengecualiannya 3 qaf, ghin dan kha ya. Nah, tafkhim secara teori pada 3 huruf isti'la selain shad, zod, po dan zo yang dalam kondisi tertentu secara praktek atau riwayat terucap dengan lemah, yaitu terdapat pada qaf saat berharkat kasroh ya. Saat berharkat kasroh, contohnya latihim, jadi lemah ya, sifatnya lemah, tidak terlalu kuat ya.
Kemudian ghin dan kha dalam kondisi kasroh. Khilfatan, ghilman, ghilman, tidak ghilman, ghil, khilfatan. Nah kalau kha-nya berharakat kasroh, ghinnya berharakat kasroh, ya, atau qobnya saat kasroh. Beda dengan ketika harakatnya fathah atau dhamma. Anqib, nah tidak terlalu berat, ya, tidak terlalu terangkat ketika huruf qaf, ghin dan kha berharakat kasroh. Ghin dan kha dalam kondisi sukun sebelumnya kasroh asli. Contohnya, nah jadi kha dan ghinnya di kasroh sukun dan sebelumnya kasroh. Sikhriya, sikhriya, yaitu lemah, ya. La tuzig, ghin sebelumnya harakat kasroh, ghinnya sukun, kha-nya sukun, sebelumnya kasroh. Nah itu tidak terlalu berat, ya, terangkatnya. Ghin dan kha dalam kondisi sukun sebelumnya kasroh arid, palsu. Biasanya kasroh yang disebut kasroh arid atau palsu itu biasanya ada yang dinamakan dengan hamzah wasol. Hamzah wasol dulu, ya. Ada hamzah pokok, ada hamzah wasol. Apa hamzah wasol teh, Pak, Bu? Jadi hamzah itu ada hamzahnya, ya. Ada hamzahnya. Tapi baru terbaca ketika dia itu di awal bacaan, ya, di awal bacaan. Tapi ketika di tengah bacaan dia seolah-olah tidak ada hamzahnya, begitu. Kan bedanya alif dengan hamzah itu apa, Bu, Pak? Kalau alif itu yang tidak ada harakatnya, kita selalu bilang a. Nah a itu hamzah karena ada harakatnya. Alif itu tidak ada harakatnya yang jadi mad, begitu, ya. Ma, mim, alif, baru itu yang namanya alif, ya. Tapi aantum itu bukan alif karena ada harakatnya, itu hamzah. Nah hamzah wasol ini tulisannya alif, tidak ada harakatnya ketika di tengah-tengah, tapi ketika di awal bacaan muncullah harakat. Nah, ikhtalafa ketika dibacanya di awal jadi ada harakatnya, tapi ketika di tengah itu hamzah ini tidak ada suaranya, tidak ada bacaannya, seolah-olah tidak ada padahal ada. Nah makanya kasrohnya itu disebut dengan kasroh arid atau kasroh palsu, istilahnya begitu, ya. Jadi ketika ini mah tidak dimunculkan, ya, tidak ada. Tapi ketika dibaca di awal ada. Jadi kasroh. Ikhtalafa, ikhtaroka. Ditulisannya nggak ada kan? Tidak ada kasroh. Nah itu namanya kasroh arid. Hamzahnya namanya hamzah wasol, bukan hamzah qafo. Begitu. Ghin dan kha dalam kondisi sukun sebelumnya kasroh arid. Contohnya ikhtalafa, ikhtarofa, begitu. Kemudian ada, nah langsung ke lam. Kalau alif jarang, ya. Biasanya lam ro, ya. Kebagian lam, huruf lam dan huruf ro. Nah huruf lam adalah dua hal yang menjadi syarat huruf lam itu tafkhim, ya. Lam itu nanti bisa tafkhim dan bisa tarkib. Kalau lam itu tafkhim, yaitu pada lafaz Allah sebelumnya didahului oleh huruf yang berharakat fathah dan dhammah. Jadi lam itu jadi tafkhim, jadi tebal ketika apa? Ketika sebelum lam itu harakatnya fathah dan dhammah pada lafaz jalallah, Allah, Allah, ya. Nah Allah, abadallah sama abdullah. Untuk disebutkan abdallah, disebutkan abdullah, ya, tapi tebal Allah.
abdallah dan abdullah, begitu. Baru kalau kasroh, ada nggak kasroh? Misalnya abadillah, yang lafaz jalallah Allah itu dibaca Allah itu tafkhim ketika harkat sebelumnya fathah dan dhamma. Ketika sebelumnya kasroh baru itu tarqi tipis. Nah, selain kedua hal di atas, maka huruf lam dalam kondisi tarqiq. Nah, dalam matan Ibnu Jazari, wa fakhimil lama min ismillah an fathin aw dhammin ka'abadullah. Dan tafkhimkanlah huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah yang didahului fathah atau dhammah sebelumnya. Nah, itu dalam matan Ibnu Jazari, ya. Kemudian ro, ya ro. Nah ini ro, ya. Ro itu banyak, ya, banyak kaidahnya. Ro itu bisa tafkhim, juga bisa tarqiq, bisa tebal, bisa tipis. Bagaimana kalau mengucapkan ro-nya sapatos abdi kirang misalnya radano cadel misalnya, tidak ada istilah orang cadel pun tidak bisa mengucapkan tafkhim dan tarqiq, ya, karena beda, ya, dengan suara-suara biasa. Jadi tarqiq itu tidak berhubungan dengan kurang bisa mengucapkan ro-nya, ya, semuanya bisa, ya. Huruf pro dibaca tebal, huruf pro dibaca tipis, ya. Nah misalnya begini, ro tafkhim, ro yang dibaca tebal, ini ada beberapa kaidahnya. Satu, ro harkatnya fathah. Apa Bu, Pak? Ro yang berharkat fathah. Contohnya qoro'a. Apa Bu, Pak? Qoro'a. Ro. Mangga 1 2 3 ro. Seperti bulat, ya. Mulutnya seperti bulat dan tebal di dalam mulut. Ro. Nah, qoro'a. Mangga 1 2 3 qoro'a, tebal, ro, ya. Qoro'a 1 2 3 qoro'a. Nah itu tebal. Kemudian ro-nya sukun sebelumnya fathah. Ro sukun sebelumnya fathah. Arhama 1 2 3 arhama 1 2 3 arhama, ya. Ro sukun sebelumnya sukun dan sebelumnya fathah. Pokoknya ada fathah gitu, ya, sebelumnya. Jadi terhalang sukun dan sebelumnya fathah. Contohnya al-fajr 1 2 3 al-fajr. Kan ada ya yang ngucapin wal fajr. Ada ro-nya enggak? Wal fajr. Ada ro-nya enggak? Enggak ada. Al fajr. Nah, baru wal fajr. Ada ro-nya enggak? Wal fajr. Ada ro-nya enggak? Wal fajr. Ada ro-nya? Enggak ada. Ya, wal fajr itu majim saja, dikolkolahkan, kolkolah kubro. Wal fajr. Nah baru ada ro-nya. Maka 1 2 3 lagi 1 2 3. Al-Humazah dalam surah apa lagi? Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Suka ada ya inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ada ro-nya enggak? Hah? Enggak ada. Itu madal yang qalqalahnya kubro. Ya, harusnya bagaimana? 1 2 3 inna
Qadir. Qadir. Ya. Ada rohnya harus terambil. Kalau qad saja artinya sesungguhnya. Qad sesungguhnya. Nah, kalau qadir itu al-qadar, kemuliaan. Al-fajr, kalau fajr saja apa artinya? Mangga dilihat ya. Tapi al-fajr, nah fajar itu ya, fajar. Hati-hati karena nanti sangat rubah artinya. Ro sukun sebelumnya alif, alif mad sebelumnya fathah, fathah lagi ya. Ada terhalang dengan sukun, ada terhalang lagi dengan alif ya, alif mad sebelumnya fathah tetap al-bihar. Nah itu tebal. Tebal seperti monyong gitu ininya, seperti bulat gitu ya, seperti bulat, dan di dalamnya penuh tebal. Itu tafkhim. Maka 1 2 3 al-bihar. 1 2 3 al-bihar. 1 2 3 al-bihar. Ya, nah itu tafkhim. Ro harkat domah. Tadi fathah, ada yang fathah ro-nya, ada yang sukun ro-nya tapi sebelumnya fathah, sebelumnya fathah lagi terhalang dengan sukun atau terhalang dengan alif mad. Nah sekarang ro-nya domah. Nah ar-rusul, maka 1 2 3 ar-rusul. Ar-rusul 1 2 3 ar-rusul. Ya tebal ya. Ro sukun sebelumnya domah. Burhan, maka 1 2 3 burhan ya. Ro sukun sebelumnya sukun dan sebelumnya domah. Kayak tadi ya. Ada yang ro-nya fathah, adanya ro-nya sukun, sebelumnya sukun dan sebelumnya fathah. Kemudian ro-nya sukun sebelumnya alif mad dan sebelumnya fathah, punten tadi fathah ya. Kemudian ro domah juga sama. Ro domah sebelumnya domah, sebelumnya sukun dan sebelumnya domah ya. Kufur tadi ya sama. Kemudian ro sukun sebelumnya wawu mad, sebelumnya domah. Contoh tabur 1 2 3 tabur. Beda dengan begini tabur. Nah itu tipis ro-nya karena ke pinggir itu ya, tabur tipis. Tapi tabur ya 1 2 3 nah gitu ya. Ro sukun sebelumnya kasroh aridoh. Kasroh aridoh yang palsu tadi ya. Nah irji ya, iru 1 2 3 iru. Nah tebal, jangan begini ir. Nah kalau ir itu tipis ya. Nah limanir talqo 1 2 3. Nah itu ya. Ro sukun setelahnya huruf tafkhim. Apa yang tafkhim tadi? Hurufnya apa? Khusa, dohtin, kif ya. Nah irsad ada sod, ini termasuk isti'la. Ini huruf yang isti'la. Kemudian firqah, ro sukun setelahnya isti'la qaf ya. Kemudian ro sukun setelahnya qa. Ini huruf-huruf yang isti'la. Dibacanya ini semuanya tafkhim tebal. Kasroh aridoh disebut juga kasroh palsu, itu apabila ada harakat kasroh pada huruf yang tidak memiliki harakat ya. Alifnya atau hamzah di sini hamzah wasol. Nah ro tarkik. Nah ro tarkik ya, sebentar lagi. Ro yang harakatnya kasroh.
Ya, ro yang harakatnya kasroh. Ar-rijal, ro-nya kasroh kan ya. Ar-rijal biasa aja. Ar-rijal, ar-rijal. Maka 1 2 3 ar-rijal biasa. Beda dengan ar-rahman itu tebal. Ar-rijal. 1 2 3 sekali lagi. Ar-rijal. Enggak? Ya. Terus yang kasroh, kemudian ro sukun, sebelumnya kasroh asli dan setelahnya bukan huruf tafkhim. Contohnya Fir'aun. Maka 1 2 3 Fir'aun. Kalau tarkik mah relatif gampang, mudah dan biasa kita ucapkan. Nah, yang harus dilatih itu yang tebalnya saja. Ketika Bapak sudah menguasai tebal, itu yang tipis gampang, itu mah yang biasa saja. Fir'aun, Fir'aun gitu ya. Kemudian ro sukun, sebelumnya sukun dan sebelumnya kasroh as-sihr. Nah, itu yang harus dibedakan. Tadi agak karena bakal loncat 1 huruf 2 huruf ya, harus diperhatikan. Jadi sebelumnya ro sukun tadi juga di tebal ada, di tafkhim ada ro sukun. Tapi harus diperhatikan sebelumnya sukun dan sebelumnya apa. Nah, sebelumnya apakah kasroh, fathah atau dhamma. Kalau ternyata huruf sebelum 2 huruf sebelumnya itu berharakat kasroh, ro sukun, huruf sebelumnya 2 huruf sebelumnya berharakat kasroh, nah itu tipis tarkik. As-sihr, as-sihr. Jadi ro-nya tidak terlalu tebal. As-sihr. Yang terpenting terambil ya ro-nya. Memang agak susah ketika ada sukun ya, dekatan. Sebelumnya kasroh. Nah, pokoknya berkaitan dengan kasroh ya. Kalau tadi patah doma, sekarang kasroh. Nah, itu dibacanya tipis. Ro sukun sebelumnya ya layyinah, sebelumnya fathah. Nah, ini ada fathah nih, 2 huruf sebelum ro sukunnya fathah, tapi terhalang di tengah-tengahnya ada ya lain, huruf ya lain. Kalau tadi mah terhalang alif mad sama terhalang ya sukun, bukan terhalangnya dengan lain. Nah, ini karena lain mah pasti ya sukun sebelumnya fathah ya, lain mah pasti ya sukun sebelumnya fathah. Ai sama au begitu. Nah, yang lain ini dibacanya kalau ro sukun sebelumnya ya lain dibacanya tartik gitu ya. Ini walaupun tidak di sebelumnya fathah nih, kata-kata sebelumnya fathah, ro sukun sebelumnya ya lain sebelumnya fathah, gak dicantumkan sebelumnya fathah juga. Kalau ya lain itu pasti sebelumnya fathah, begitu ya. Ai au begitu kan. Nah, kemudian ro imalah majreha. Bismillahi majreha. 1 2 3 Bismillahi majreha. Bukan majroha. Nah, kenapa tidak majroha, Pak? Pernah dulu? Karena apa ya? Goribah. Wah, Pak Haji mah tuan guru ya. Goribah. Jadi ayat-ayat goribah, ayat-ayat yang asing, salah satunya imalah, majroha, tapi dibacanya majreha ya. Harusnya biasanya umumnya ro, ini jadi re. Yang tidak biasanya ini dinamakan ayat-ayat goribah, ayat-ayat yang asing. Nah, kurang lebih begitu, Pak. Nah, ini sedikit lagi ro masih ada ya. Mungkin nanti dilanjutkan ya, dilanjutkan. Oh, sedikit lagi. Bentar.
Nah, ro dua bentuk ya. Nih, ro dua bentuk bisa memilih antara keduanya. Ada begitu ya. Jadi ada ro yang dibacanya tebal, ada yang dibacanya tipis. Jadi harus tebal, harus tipis begitu. Nah, ini ada ro yang bisa dibacanya tebal, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Nah, ini ada pengecualian ya. Kalau tadi mah wajib ro-nya itu ketika ada yang tadi kaidah-kaidahnya dibaca tebal, tafhim. Ketika ada kaidah-kaidah yang mengikuti ro tersebut tipis ya tarkik gitu ya, mengikuti dibacanya tarkik gitu ya. Kemudian ini boleh memilih tafhim, boleh memilih tarkik. Yaitu ketika ada dalam Al-Quran, ayat suci Al-Quran kalimat misr. Apa Pak, Bu? Misr. Misr. Ya, boleh misr tebal, misr. Boleh tipis, mangga silahkan. Sebelumnya ada huruf sod, sod itu huruf istilah, dan huruf istilahnya sukun. Ya. Kalau mengikuti kaidah tadi Pak, ro sukun, sebelumnya kasroh apa? Tipis. Betul. Ro sukun, sebelumnya fathah apa? Tebal. Ro sukun, sebelumnya domah apa? Tafhim. Tebal mah fathah sama domah gitu ya. Bisa ro-nya fathah, ru tebal. Kalau yang tipis ro-nya kasroh, ri gitu. Ri senyum, itu yang tipis. Ri. Kaidah sebelumnya ada ro-nya sukun, kemudian ada alif mad, kemudian fathah. Nah, itu juga tebal tadi ya. Nah, ini kalau mau mengikuti yang tadi, konsep yang tadi ro sukun, sebelum kasroh, berarti tipis. Maka saja mau tipis juga, tapi ini boleh juga tebal begitu. Misal. Kemudian ro pada kalimat al-kitur ada ro sukun ujungnya, sebelumnya to sukun dan kasroh sebelumnya. Ngikuti yang tadi berarti tipis ya, tapi ini boleh tebal gitu. Ro pada kalimat berikut di mana setelahnya ada huruf ya yang dihapuskan karena takhfif, nuzul, yasr, al-jawar. Nah, ini tadinya aslinya huruf ini nuzuri, ada ya sukun, awalnya ada ya sukun, kemudian yasr itu yasri, kemudian al-jawari, tadinya ada begitu. Nah, ini boleh tebal, boleh tipis. Al-jawar, yasr, nuzul. Nah, boleh tebal. Tapi boleh al-jawar, yasr, tipis kan, nuzul gitu. Nah, itu bolehan. Ro pada kalimat berikut di mana setelahnya ada huruf ya yang dihapuskan karena fi'il mabni yaitu asr. Karena kalimat tersebut pada aslinya adalah asri, sama yang kayak tadi. Ro pada kalimat firqin itu juga boleh tebal, boleh tipis. Dan terakhir, huruf yang selamanya tipis, tarqiq. Nah, adalah yang terkumpul dari kelompok huruf istilah, yaitu selain istifal, betul. Adalah yang terkumpul dari kelompok huruf istifal, kebalikan dari istilah. Istilah itu kan khusodoktin kiz. Selain huruf-huruf ini namanya istifal ya, yang tidak terangkat, dan alif lam ro, dan selain lam dan ro ya. Nah, ini semuanya tipis kayak tadi ba, da, ta, ba, ta, sa, ja, ha, kemudian da, za, apalagi zai biasanya ya. Nah, itu adalah tipis, mulutnya tertarik
ke kanan ke kiri. Nah itulah cara membaca mengucapkan huruf-huruf istifal. Dan itu dibaca tarkik yang istifal itu. Jadi huruf-huruf istifal itu selain yang tafkhim, khusuk, dog, tinkin, itu berarti tarkik ya. Itu saja mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, itu udah dihidangkan nasinya, belum kita baca Qur'annya. Sebentar ya, 15 menit kita baca Quran bersama-sama. Masih giat dah can tuang? Masih? Ya, dah bikin tersedia pasihan ya. Mangga kita buka surah surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat 20 coba. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 20 ya, ini ada beberapa ya huruf-huruf yang dibaca tebal atau tipis ya. Dan di sini juga berkaitan dengan setelah tebal tipis, setelah tebal tipis ya. Saya dulu. Siap ibu-ibu? Siap apa bu? Nasi atau siap baca? Siap baca ya, siap bareng-bareng ya. Sekali lagi, jamaah al-muhajirin, cakap hayu urang ngaji tahsin. Apalagi mugi jantan jami mutakin, amin ya robbal alamin. Pak Epen kayaknya. Ya, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Dibaca apa bu pak? Tebal ya. Yakadul bau, rohnya roh sukun, sebelumnya fathah. Nah itu tebal. Yakadul bau, 1 2 3. Yakadul bau yakhtafu absarahum. Roh absarahum tebal. 1 2 3. Absarahum, tidak absarah. Nah itu tipis ya. 1 2 3 dari pertama yakadul. Yakadul bau yakhtafu absarahum kullama dalam alif berhenti atau tidak? Nah, tidak boleh berhenti. Kaidahnya begitu. Tapi kalau gak kuat, boleh-boleh saja. Nanti diulang ya. Tapi kita ngikuti kaidah yang seharusnya ya. Kita coba. Dan ini cukup menguras napas ya, karena banyak mad yang panjang-panjang. Kullama azaa lahum masyaw fihi wa idza
qamu. 1 2 3. Kullama kullama azo itu tebal bukan? Zo itu huruf apa? Isti'la, berarti tafkhim. Lagi kullama azo. Lanjut mangga 1 2 3. Kullama azo wa idza nah itu juga tebal ya, tafkhim karena isti'la. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau sam'ihim wa absarihim. Lagi 1 2 3. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Sya'allah apa? Walau sya'allah tafkhim tarkib tafkhim sebelum lafaz Allah jalallah fathah ya, Allah jangan Allah. Nah yang suka dibaca sama siapa? Punten ya, kaum Nasrani Allah, tidak sesuai kaidah itu ya. Allah ya, walau sya'allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Lagi 1 2 3. Inna Allah qadir. Apa rohnya kalau begitu? Qadir. Ya, tipis ya. Roh sukun, sebelumnya kasrah. Qadir. Gitu aja. Beda dengan kalau sebelumnya sukun, sebelumnya fathah ya. Itu tafkhim. Maka dari pertama yakadul ba-nya dibaca apa? Tipis ba. Nah, ba-nya dibaca tipis jangan bor. Nah, kadang-kadang ngikuti. Kalau ada roh sukun sebelumnya fathah atau domah, kadang huruf sebelumnya jadi ke bawah-bawah jadi tebal, jadi tafkhim. Bor tidak bor tapi ba. Ini dulu tipis banyak karena huruf istifham. Maka kita mulai dari yakadul barku yang tebalnya roh sukunnya, bukan dari ba-nya. Nah kalau begitu jadi ikut-ikutan ba-nya jadi tafkhim. Salah ya, ba-nya harusnya istifham ya. Maka 1 2 3 dari yakadul barku sampai terakhir. 1 2 3. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama azaa lahum mashaw fihi wa idza ya walau sya'allahu
syai'in qadir. Ya, alhamdulillah. Ya, itu mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang bisa disampaikan, yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kesalahannya, dan kita akhiri kajian di pagi hari ini dengan bacaan dalam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan